Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Dan kembali saat ini kami ada, itu semua adalah anugerah Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami terbuka untuk setiap apa yang menjadi kehendak-Mu, dan taat untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, George Campbell Morgan, seorang pengajar dan penginjil Inggris, pernah mengatakan bahwa menunggu Tuhan bukanlah suatu kemalasan. Menunggu Tuhan bukan berarti kita tidur. Menunggu Tuhan bukan berarti meniadakan upaya kita. Menunggu Tuhan berarti pertama, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kedua, kita siap untuk mengerjakan setiap perintah baru yang mungkin datang. Dan yang ketiga, kita mampu untuk tidak melakukan apapun sampai perintah diberikan. Selain dari ketiga hal ini, saudara, menantikan Tuhan dapat juga berarti bahwa kita bersedia untuk tidak melakukan apa-apa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak selalu menantikan Tuhan itu berarti berdiam, dan tidak selalu juga menantikan Tuhan itu berarti berupaya. Kita perlu mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Dalam keadaan tertentu, ada saatnya kita melakukan bagian kita. Tapi ada juga saatnya di mana kita harus berdiam dan Tuhan yang akan bekerja. Menantikan Tuhan dengan penuh percaya adalah salah satu sikap iman yang penting bagi kita orang percaya. Menantikan Tuhan bukanlah sekedar menunggu-nunggu saja. Tapi menantikan Tuhan adalah menunggu dengan iman bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya dalam hidup kita. Dan hal ini, saudara, kembali membutuhkan kesabaran kita, kepercayaan kita, dan keteguhan hati kita pada janji firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14 ini dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita perhatikan di sini, saudara, bahwa menantikan Tuhan membutuhkan iman yang kuat. Itu sebabnya dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa ada pernyataan seperti ini? Adalah karena kita cenderung akan mengalami serangan keraguan. Akan ada godaan untuk menyerah. Ada tantangan untuk mengambil alternatif solusi yang lain. Seringkali kita menjadi tidak sabar dalam penantian, sehingga kita cepat-cepat ambil jalan instan yang akhirnya justru menjerumuskan kita ke jurang masalah yang baru. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di situ dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah kunci untuk menantikan Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin kita berhasil menunggu dengan sabar, dan tanpa iman keyakinan kita tidak akan kokoh. Dalam penantian kita akan Tuhan, saudara, kita perlu belajar untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, di situ dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Penyerahan diri yang total kepada Tuhan perlu kita lakukan.
Terkadang saudara ada suara-suara dalam pikiran kita yang ingin memberontak dan ingin membuat kita melakukan apa yang kita pikir sebagai solusi. Tapi kita perlu benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan tunduk pada firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menantikan Tuhan sekali lagi adalah sikap iman yang penting bagi kita orang percaya. Dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ada saatnya mereka melangkah, tapi ada juga saat mereka berdiam. Inilah juga yang menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Ada kalanya Tuhan mau kita menunggu, berdiam diri, dan tunduk secara total. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang menunggu-nunggu dan merasa sudah tidak sabar, ingin cepat-cepat ambil solusi jalan keluar, mari berdoa saudara, minta hikmat Tuhan untuk mengerti apa kehendak-Nya dan kuatkan hati kita untuk menantikan Tuhan dengan setia. Tidak ada yang lebih baik selain menantikan Tuhan dan mengikuti pimpinan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami, bahwa dalam masa-masa penantian kami akan pertolongan Tuhan, kami mau setia, kami mau taat, kami mau tetap percaya akan Engkau ya Tuhan. Tidak mengalihkan iman kami kepada yang lain, tapi tetap fokus dan berharap hanya kepada-Mu. Kami mau tunduk dan berserah, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan pasti akan bekerja dan menyatakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu, karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam segala hal. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dan kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kembali saat ini kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, kesembuhan terjadi, ada kuasa Tuhan mengalir dalam tubuh kami. Kami alami kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam masalah persoalan, agar Tuhan melawat dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.